Halo teman-teman kelas 11, bertemu lagi dengan Pak Anggit. Dan kali ini kita akan membahas materi yang tersisa pada jaringan hewan. Ya. Jadi di video ini kita akan membahas 1. Jaringan otot, 2. Jaringan saraf, dan yang ketiga adalah mengenai sel-sel yang disebut sebagai stem cell. Ya. Nah, silakan persiapkan alat tulismu dan kertasmu untuk mencatat hal penting di video kali ini. Dan langsung saja kita akan memulai pokok bahasan yang pertama, yaitu jaringan otot. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa otot atau jaringan otot ini teman-teman ya, secara umum berfungsi sebagai alat gerak aktif ya, yang bisa menggerakkan tulang-tulangmu, di mana tulangmu itu adalah alat gerak pasif, maupun bisa menimbulkan gerakan pada organ-organ yang ada di dalam tubuhmu. Nah teman-teman, jaringan otot itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik atau otot rangka, dan yang terakhir adalah otot jantung. Kita akan langsung saja memulai untuk membahas jaringan otot yang pertama, yaitu jaringan otot polos. Bentuknya, gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Satu selnya teman-teman bisa melihat bentuknya itu seperti gelendong dengan kedua ujung yang meruncing. Jadi selnya itu besar di tengah, tetapi ini ya besar di tengah seperti ini, tetapi semakin ke ujung satu dengan yang lain, itu bentuknya itu semakin runcing. Ukuran selnya memiliki panjang 30 sampai 200 mikrometer dan berdiameter antara 5 sampai 10 mikrometer. Oke. Nah, jaringan otot polos ini memiliki karakteristik nukleus yaitu jumlahnya 1, bentuknya oval dan letaknya ada di tengah sel. Itu teman-teman. Lalu otot polos itu tidak memiliki pita gelap maupun pita terang. Di mana nanti teman-teman akan tahu bahwa pita gelap terang ini akan menentukan cara kerja kontraksi otot. Sehingga ketidakpunyaan pita gelap terang ini akan berpengaruh terhadap sifat kontraksinya. Kita lihat di poin berikutnya. Sifat kontraksinya ini lambat, namun tahan lama teman-teman. Dan juga tidak mudah lelah. Gitu. Next, kita akan melihat mengenai sifat kerja otot polos, teman-teman. Sifat kerjanya itu memiliki istilah involunteer atau tidak bisa bekerja sesuai kehendak atau keinginan kita. Ya, jadi semacam seperti bergerak sendiri. Diatur oleh sel-sel saraf di tubuh kita yang bisa mengatur kerja suatu organ secara otonom. Ya, teman-teman. Next, kita bahas mengenai letak. Letaknya ada di sepanjang saluran pencernaan kita, dinding-dinding pembuluh darah, di pembuluh limfa kita, saluran pernapasan, dan saluran reproduksi kita. Itulah jenis jaringan otot yang pertama. Kalau begitu, kita akan beranjak ke jaringan otot yang kedua, yaitu jaringan otot rangka atau lurik. Nah, sel otot rangka ini, teman-teman, bentuknya ada di bawah ini ya, teman-teman bisa lihat. Bentuknya itu seperti batang atau istilahnya adalah silindris yang memanjang. Dan ini nanti akan melekat sepanjang tulang rangkamu. Ukuran selnya teman-teman bisa lihat memiliki panjang 1-40 mm dan memiliki diameter 10-100 mikrometer. Karakteristik inti selnya adalah memiliki bentuk yang lonjong, tapi jumlahnya banyak. Dan letaknya ada di pinggir-pinggir sel. Next, otot rangka itu punya pita gelap dan pita terang. Sehingga nanti berpengaruh terhadap sifat kontraksinya, yaitu kontraksinya itu cepat, teman-teman, ya, eksplosif seperti itu, dan kuat. Jadi cepat dan kuat gitu, teman-teman. Cuma punya kelemahan, yaitu mudah lelah. Next, sifat kerja otot rangkanya adalah volunteer. Artinya dapat bergerak sesuai kehendak kita. Ya. Letaknya teman-teman itu ada melekat pada seluruh tulang rangkamu. Nah itu wajar teman-teman jika sifatnya volunteer.
Nah, kalau kamu misalkan mau menggerakkan tanganmu gitu ya, otot yang ada di tulang tanganmu pasti akan berkontraksi dan kamu bisa mengatur itu sehingga dapat bergerak. Itu ya, teman-teman ya. Ataupun bagi yang suka sepak bola, saat kamu hendak menendang bola pasti kamu bisa menggerakkan kakimu ya. Itu akibat otot-otot di kakimu itu melakukan kontraksi dan menggerakkan tulang kakimu ya, sehingga dapat melakukan gerakan menembak bola atau menendang bola. Itu ya. Itulah jaringan otot rangka atau otot lurik. Berikutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu jaringan otot jantung. Gambarnya seperti ini, hampir mirip dengan otot lurik, cuman ada perbedaannya. Dan mari kita bahas ya. Jadi sel otot sel otot jantung ini teman-teman, ya. Sel otot jantung ini berbentuk silindris ya. Mirip seperti otot rangka maksudnya. Bentuknya silindris tetapi punya ujung yang bercabang. Kalau rangka tadi kan lurus gitu ya, lurus begitu saja. Kalau otot jantung ini tuh silindris tapi ujungnya tuh bercabang. Nah, percabangan otot jantung ini disebut sebagai sinsitium. Jadi cabang-cabang ini ya. Nah, di sini ada cabangnya, teman-teman bisa lihat. Lalu di sini juga ya, ada ini ya. Ini disebut sebagai sinsitium. Otot jantung memiliki panjang 50 sampai 100 mikrometer dan diameternya adalah 10 sampai 20 mikrometer. Karakteristik intinya adalah memiliki bentuk lonjong dan jumlahnya 1. Letaknya ada di tengah-tengah sel. Otot jantung memiliki pita gelap dan terang, sehingga ini mirip dengan otot lurik, teman-teman. Sehingga pengaruhnya terhadap sifat kontraksinya adalah kontraksinya itu tuh teratur, teman-teman. Dan cukup kuat, ya. Tapi ini yang menjadi keistimewaan bahwa otot jantung ini tuh tahan lama. Ya betul ya teman-teman ya, saat itu teratur dan kuat karena memang kerjanya harus memompa darah ke seluruh tubuhmu. Dari mulai ujung kepala di otak sampai ujung kakimu itu. Sehingga kontraksinya memang harus kuat dan ritmenya harus teratur. Bahkan saat kamu tidur sekalipun dia tetap bekerja. Dan tentu saja tahan lama. Selama kamu hidup, pasti otot jantungmu itu akan terus-menerus berkontraksi secara teratur. Ya, itu teman-teman. Next, kita bahas mengenai sifat kerja otot jantung, yaitu involunteer, teman-teman. Atau di sini yang dimaksudkan adalah gerakannya itu tidak bisa kita atur. Dia bekerja di luar kehendak kita. Kamu mau nyuruh otot jantungmu untuk berhenti itu ya nggak bisa. Dia akan terus-menerus untuk berkontraksi. Oke. Lalu letaknya hanya 1, teman-teman, yaitu di organ jantung. Itu teman-teman mengenai otot, jaringan-jaringan otot yang ada di dalam tubuh kita. Jika disusun secara tabel, maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Inilah tabel perbedaan dari berbagai aspek mengenai dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau begitu, next kita akan beranjak ke jaringan saraf, teman-teman. Ya. Jaringan saraf ada di sepanjang tubuhmu. Sebenarnya jaringan saraf ini tuh secara umum fungsinya untuk menghantarkan impuls. Cuman tergantung dari mana ke mana, itulah yang membedakan. Karena jaringan saraf itu berdasarkan fungsinya terdiri dari 3 jenis. Ya. Jenis saraf yang pertama itu adalah neuron sensorik. Fungsinya adalah menghantarkan impuls atau rangsang dari indera, ya, dari alat-alat inderamu, menuju ke pusat saraf, yaitu otak, jika itu gerak sadar, maupun sumsum tulang belakang, kalau itu gerak refleks. Ya. Itu.
Yang kedua itu ada neuron konektor. Fungsinya di sini adalah menghubungkan impuls dari saraf sensorik nanti akan menuju ke saraf yang ketiga ya, yang disebut sebagai saraf motorik. Serta neuron konektor ini juga berfungsi untuk menafsirkan impuls sehingga tubuh bisa memberikan respon yang tepat terhadap impuls itu. Oke, itulah fungsi dari neuron konektor. Berikutnya, jenis neuron yang ketiga adalah neuron motorik. Neuron motorik ini menghantarkan impuls yang berupa respon tadi ya teman-teman ya. Dari pusat saraf, bisa di otak atau tulang belakang, menuju ke bagian yang disebut sebagai efektor. Bisa otot atau kelenjar efektor itu. Ya. Jadi itu berkaitan antara neuron sensorik, nanti impuls akan berlanjut ke neuron konektor untuk diolah dulu akan memberikan respon apa. Ya. Lalu berikutnya impuls yang sudah berupa respon tadi akan dibawa oleh neuron motorik untuk bisa menuju ke otot ataupun ke kelenjar. Sehingga kalau misalkan di otot ya nanti akan menggerakkan tubuhmu sesuai dengan respon yang dihasilkan oleh neuron konektor tadi. Itu teman-teman, kalau begitu kita akan membahas sel yang menyusun jaringan saraf ini. Nah ini teman-teman. Jadi jaringan saraf itu tersusun atas sel-sel saraf yang secara umum itu disebut sebagai neuron. Ya. Neuron teman-teman. Nah, satu neuron atau satu sel saraf itu paling tidak gambarnya seperti ini. Terbagi atas 8 bagian ya teman-teman. Nah, kita akan mulai dari yang nomor 1, itu ujung depan. Yang bentuknya tuh lancip-lancip seperti itu ya teman-teman ya. Dan nomor 1 ini disebut sebagai dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk bagian dari neuron yang pertama kali menangkap rangsang atau impuls. Oke. Berikutnya nomor 2, semakin ke belakang, nomor 2 ini adalah nukleus. Ya. Inti sel dari neuron. Nomor 3 itu adalah badan sel. Ya. Badan sel neuron. Yang bentuknya tengah besar itu ya. Itu adalah badan sel dari neuron. Berikutnya nomor 4 itu adalah terusan dari badan sel yang nantinya akan semakin ke belakang teman-teman. Dan nomor 4 ini secara umum kita kenal sebagai akson. Jadi akson itu sebenarnya di sini tuh ada juluran dari badan sel. Ini yang ungu itu. Nah, di tengah yang kuning-kuning itu ada julurannya. Terus seperti itu. Jadi semua ini itu disebut sebagai akson sampai nanti ke belakang. Nah, kita lihat teman-teman. Akson itu ada yang dibungkus sesuatu yang kuning-kuningnya, teman-teman. Dan pembungkus yang kuning ini adalah yang nomor 5. Kita kenal sebagai selubung mielin. Ya. Jadi selubung pembungkus akson. Itu disebut sebagai selubung mielin. Ya. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson. Dan akson tadi berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel menuju ke tombol sinap nanti yang ada di paling belakang. Itu ya teman-teman ya. Itu. Nomor 6. Nomor 6 itu menunjukkan sel yang menyusun selubung mielin. Jadi selubung mielin ini tersusun atas sel-sel yang disebut sebagai sel Schwann. Itu ya teman-teman ya. Sel yang membentuk pelindung selubung mielin tadi. Berikutnya nomor 7, kalau teman-teman lihat antara akson yang diselubungi selubung mielin ini itu terdapat bagian akson yang telanjang yang tidak ada selubung mielinnya. Nah, bagian akson yang tidak memiliki selubung mielin ini kita kenal sebagai
nodus Ranvier. Fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls. Itu teman-teman. Oke. Lalu nanti impuls nanti akan disampaikan ke bagian yang paling ujung di akson ini. Nomor 8 ini ya teman-teman. Kita mengenal ini sebagai terminal akson, bagian paling belakang akson. Ya. Atau karena bentuknya nanti bulat, biasa dikenal sebagai tombol sinaps. Oke teman-teman, inilah sel saraf dan juga bagian-bagiannya beserta fungsinya. Next, kita akan membahas mengenai sel punca. Ya, ini adalah submateri yang terakhir, teman-teman. Sel punca atau stem cell. Ya, teman-teman bisa melihat gambarnya di tengah stem cell ini. Dan teman-teman bisa melihat bahwa ada tanda panah banyak ya. Ini ada kardiak sel atau sel otot jantung, ada enterosit, ya, ada sel lemak, ada sel darah merah, ada kondrosit, ya. Kondrosit masih ingat ya teman-teman ya, sel-sel penyusun kartilago, ada epitelial, neuron, dan lain-lain. Maka teman-teman tuh bisa memberikan definisi apa itu stem cell. Jadi teman-teman, sel punca atau stem cell itu definisinya adalah sel yang menjadi awal mula pertumbuhan jenis sel yang lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Jadi bayangkan teman-teman, semua jenis sel yang kita bahas di jaringan hewan ini pada awal mulanya itu hanya tersusun atas satu jenis sel, ya si stem cell ini sendiri atau sel punca ini sendiri, teman-teman. Maka sel punca ini tuh belum terdiferensiasi menjadi jenis jaringan atau jenis sel tertentu di dalam tubuh kita. Nah, stem cell ini teman-teman itu memiliki beberapa karakteristik. Kita akan bahas. Yang pertama, tadi sudah Panggil sebutkan, sel ini tuh belum berdiferensiasi. Ya, artinya tuh belum menjadi salah satu jenis jaringan yang spesifik, ya, masih umum teman-teman. Oke. Lalu karakteristik yang kedua adalah mampu membelah secara mitosis secara cepat dan sifatnya itu sama dengan induknya. Oke, itu teman-teman. Dan karakteristik yang ketiga, ya ini yang dapat menjadi poin positifnya teman-teman, yaitu memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih dari satu jenis sel, dan ini tuh bisa diarahkan sesuai keinginan kita. Jadi kalau Panggil membayangkan sel punca ini tuh semacam sel meristem ya kalau di tumbuhan ya, dan hebatnya kita bisa mengarahkan sel punca itu akan dikembangkan menjadi jenis sel apa. Dan di dunia kedokteran saat ini sangat penting teman-teman kaitannya. Jika ada jaringan di tubuh kita yang rusak, misalkan jaringan saraf yang tidak bisa beregenerasi secara cepat, itu ternyata bisa disembuhkan atau bisa digantikan dengan sel punca yang diarahkan menjadi jaringan saraf, dan nanti akan dimasukkan atau ditempelkan untuk menggantikan sel saraf yang tadi sudah rusak. Itu teman-teman, luar biasanya sel punca. Oke, kalau gitu kita akan membahas jenis-jenis sel punca teman-teman. Jadi sel punca itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sel punca embrionik atau embryonic stem cell. Yang berikutnya adalah sel punca dewasa atau adult stem cell. Nah, kita akan bahas dulu mulai dari yang embrionik ya teman-teman. Jadi sel punca embrionik ini bisa kita dapatkan dimulai saat fase embrio, ya, yaitu usia 3-5 hari setelah fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan ovum. Oke.
Itulah teman-teman mengapa kalau di dunia luar ya, yang ilmu kedokterannya maju, itu sering sekali embrio itu yang sudah menjadi ya namanya embrio ya, janin yang kecil ya teman-teman ya, itu tuh bisa jadi objek penelitian stem cell. Oke. Dan biasanya itu memang diambil dari rahim ibunya karena harus diteliti. Seperti itu teman-teman. Next, sel punca embrionik ini memiliki sifat yang istilahnya adalah pluripoten. Plural, jamak ya teman-teman ya. Artinya adalah sel punca embrionik ini tuh punya potensi untuk dapat dikembangkan menjadi jenis sel apapun di tubuh kita. Jadi bayangkan saat ada bagian atau jaringan atau mungkin organ tubuhmu yang rusak, dengan adanya sel punca embrionik ini bisa dikembangkan menjadi jenis sel apapun yang akan kita sembuhkan itu teman-teman ya, atau kita gantikan jaringan yang rusak itu. Tetapi sel punca embrionik itu punya kekurangan, yaitu memiliki tingkat proliferasi atau pembelahan yang sangat tinggi, sehingga riskan untuk pembelahannya itu malah jadi tidak terkendali dan juga punya potensi untuk menjadi tumor. Karena teman-teman tahu bahwa saat suatu sel itu membelah dan tidak terkendali, maka itu bisa kita kelompokkan menjadi tumor. Lalu kita akan membahas sel punca berikutnya adalah sel punca dewasa atau adult stem cell. Sel punca ini itu ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan. Jadi misalkan di dalam jaringan darahmu, kemarin kita sudah bahas ya, itu sebenarnya di antara itu tuh ya ada sel punca sel puncanya. Cuman memang mencarinya sangat sulit karena dia tuh berada di antara komponen-komponen lain yang mudah kita kenali. Itu teman-teman. Lalu sel punca dewasa ini memiliki sifat yang kita kenal sebagai multipoten, yaitu dapat dikembangkan menjadi beberapa jenis sel asalkan itu masih satu kelompok atau satu golongan. Ya teman-teman ya. Oke. Dan memang sel punca dewasa ini memiliki tingkat proliferasi yang lebih terkendali daripada yang sel punca embrionik tadi. Sehingga bisa lebih aman saat digunakan untuk menyembuhkan suatu bagian organ tertentu yang rusak dalam tubuh kita. Oke, itu teman-teman. Next, kita akan membahas contoh sel punca dewasa dan perkembangannya. Jadi gini teman-teman. Contoh sel punca dewasa dan perkembangannya adalah 1. Sel punca hematopoietik. Ya. Ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, trombosit, neutrofil, limfosit B, dan limfosit T. Ya. Jadi di antara jaringan darah itu ada sel punca yang namanya sel punca hematopoietik. Ternyata bisa dikembangkan menjadi berbagai macam sel darah. Ini kan sel darah semua. Oke, di mana teman-teman tahu bahwa neutrofil ke belakang ini adalah leukosit ya, jenis leukosit. Berikutnya, ada sel punca yang disebut sebagai sel punca mesenkimal. Nah, sel punca ini terdapat di banyak jaringan ikat dan dapat dikembangkan jadi osteosit, ya, sel tulang keras, kondrosit, sel tulang rawan, adiposit atau adiposa yaitu sel-sel lemak, dan juga sel-sel jaringan ikat lainnya. Nah ini teman-teman yang disebut sebagai sel punca mesenkimal. Sel punca yang berada di antara jaringan ikat di tubuh kita. Next, ada sel punca saraf. Jadi di antara sel saraf kita juga ada sel puncanya teman-teman.
di mana ini dapat dikembangkan menjadi neuron atau sel saraf itu sendiri, astrosit, dan juga oligodendrosit. Nah, mungkin bagi teman-teman melihat bahwa ini kok sesuatu yang mengerikan ya, dan mungkin bisa membahayakan. Tapi sebenarnya teknologi sel punca ini sudah jamak digunakan di negara-negara yang sudah memiliki teknologi yang maju di bidang kedokteran atau bidang kesehatan. Dan biasanya teman-teman yang aman, sel punca itu biasanya diperoleh di plasenta, teman-teman ya. Di plasenta. Ya. Di plasenta saat bayi. Jadi memang kalau di negara-negara yang modern tersebut, plasenta dari bayi yang baru lahir itu biasanya ditawari. Apakah ini akan disimpan di suatu tempat yang namanya bank stem cell itu ya teman-teman. Dan memang itu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga supaya sel-sel punca yang ada di plasenta tersebut tetap hidup. Ya. Fungsinya adalah nanti suatu kali jika si bayi tadi itu mengalami kelainan, terutama di organ-organ ataupun jaringan yang tidak bisa beregenerasi secara cepat. Nah, itu bisa disembuhkan atau digantikan jaringan yang rusak tersebut dengan mengambil sel punca yang ada di plasenta yang tadi sudah disimpan. Itu teman-teman. Ya. Tapi memang ada biayanya dan cukup mahal. Di Indonesia sendiri pun ini masih dikembangkan, tapi belum terlalu jamak. Ya, belum terlalu banyak digunakan. Hanya beberapa orang saja yang mampu atau yang selama ini menggunakan stem cell. Oke. Itu saja dulu teman-teman. Kalau begitu bertemu lagi dengan Pak Anggi di pembelajaran berikutnya. Thank you teman-teman. Bye.